dicabut nyawanya kalau dia menghadapi kematian itu buah zakarnya hilang. Itu bukti sangat mengerikannya. Laki-laki itu Bapak Ibu ketika ditarikkan itu buah zakarnya hilang. Bapak Ibu memandikan mayat, tak ketemu tuh, hilang. Saking mengerikannya kematian tuh Pak. Ya, ini bukti bahwa mati itu sangat mengerikan. Ya kan Ibu udah tahu kan, Ibu udah pernah meninggal laki-laki. Ya, begitulah. Ya takutnya kita dengan kematian itu. Memang tarikan itu tidak ringan Pak. Berat. Ya, ketika ditarik itu. Makanya kata Allah, waja'at sakratul mauti bil haq zalika ma kunta minhu tahid. Ya di surat Qaf ayat 19 ya. Manusia kalau bisa lari akan lari sejadi-jadinya ketika datangnya sakratul maut itu. Saking enggak kuatnya mereka menghadapi itu. Jadi tidak ringan Bapak Ibu ya. Itu makanya disebut bertaut betis dengan betis. Maksud yang ketiga, bertaut betis dengan betis itu Bapak Ibu kalau lah mati, ditarik nyawanya, dikabik enak kakinya. Iya, diikat. Makanya kain kafan diikat kan. Betisnya diikat tuh. Apa maksudnya Bapak Ibu diikat kakinya itu, diikat betis itu? Itu tandolah jadi sampah. Sebab kalau sudah diikat itu tanda siap dibuang. Nah, ibarat kaduang Bapak Ibu kalau panu kaduang kau diisi sampah dikabik lah kan, campak itu. Maka Bapak Ibu kalau sudah mati itu tanda jadi sampah itu, maka akan diikat dan dibuang. Tidak ada tuh ibu-ibu mau tidak tidur dengan suami udah mati itu seminggu, mana ada mau. Jangankan seminggu tidur dengan suami ibu yang mati itu, suami ibu yang mati dikuburkan di kamar ibu, mau tidak? Tidak Pak. Hanya Aisyah satu-satunya yang suaminya dikubur di kamar dia. Ya. Kan Nabi Muhammad meninggal di kamar Aisyah, mandi di kamar Aisyah, salat di kamar Aisyah, dikuburkan di kamar Aisyah. Sampai usia 70 tahun kalau lebih Aisyah hidup tidur di kamar yang di situ Nabi dimakamkan. Kita tunduk ibu tuh. Yakin mau taruh ibu di kamar tu apa mati kubur situ tu. Yo salah. Kalau mati apa yang selama kau membiayai hidup ibu? Siang malam yang membiayai hidup ibu sampai habis kepalanya sampai ya. Dek membiayai duit selama kau siang malamnya nak laluknya bagai lo sakitnya lalu di kolong jembatannya bagai. Jangan cuma untuk membiayai hidup tu ibu berpuluh-puluh tahun tu dijamin hidup ibu tu. Matinya ton kayu dingin ibu campakkan ke dakik pembuangan sampah. Enak. Jadi kehormatan kita, dimuliakan kita ini hanya ketika kita hidup. Mati sudah jadi sampah. Saya kalau mati hari ini Ibu, banyak yang melayat saya misalnya. Semua yang melayat tidak akan bertanya, lah mandi Pak Doktor, tidak ada. Lah mandi mai. Berubah nama mai langsung. Tidak ada doktornya, tidak ada ustadznya lagi. Mai. Pak Gubernur kalau mati, lah mandi gubernur, tidak ada Ibu. Lah mandi jenazah tadi isinya. Dah itu isinya. Tidak ada kemuliaan itu habis. Karena kita sudah dianggap sampah. Ketika kita sudah dicabut nyawanya, itu kita sudah dianggap sampah yang kakinya diikat. Makanya kaki diikat itu simbol mau dibuang. Tidak ada yang lama-lama itu. Makanya kata Nabi, kalau sudah mati manusia itu tidak boleh ditunda, segera campakkan. Ada 3 yang tak boleh tunda kata Nabi kan? Salasun la yuakhiruhunna, 3 yang dilarang kita menundanya. Tak boleh kita menunda yang 3 ini. Segera eksekusi. 1, as-salatu iza atat, salat bila sudah datang waktunya, jangan pernah menunda. Ibu-ibu kalau datang waktu salat bah kau itu haid tiba-tiba kau bah. Kadang-kadang ada ibu-ibu datang waktu zuhur, nyetunda sampai 1:30, haid 1:30 tu. Nah, ibu lah berhutang. Nah kan jadi masalah tu. Banyak kejadian begitu itu.
Ya dan dulu hutang tu balik. Bagilah. Kok mati waktu itulah tiba. Tu makanya Nabi selalu jamaknya jamak takdim kalau waktu sudah datang. Tak pada Nabi itu jamak takhir kalau waktu sudah datang. Nabi kalau berangkat, kalau kita berangkat ke Bukit Tinggi jam 12:30 zuhur sudah majukan asar. Walaupun boleh saja nanti az-zuhur di asar, cuman kok mati di jalan. Sudah berhutang. Makanya afdal tu jamak takdim. Kenapa? Salat salah satu yang tidak boleh ditunda. Bila sudah datang, kerjakan. Sebab nanti kalau mati, syukur-syukur ibu yang haid dia lebih panjang umurnya. Bisa jo dikada kalau damu, kalau bisa Tuhan menerima kada tu. Enggak. Mati bang. Itu makanya salat tu bila di awal waktu. Ya, karena tak boleh tunda tu alasannya tu tadi. Kok mati biko. Yang kedua itu al-janazah iza hadarat. Jenazah kalau sudah pasti matinya, segera eksekusi, mandikan, kafankan, solatkan, kau kuburkan. Jangan tunggu je anaknya leh. Ya kalau anaknya di sekitar sini tak apa-apa. Kalau anaknya masih di luar negeri, masih jauh di sana, pesawatnya berapa jam lagi sampai, mandikan dulu, salatkan. Anaknya nanti bisa salat belakangan. Anaknya bisa salat gaib juga kalau nak terkejar. Sebab jenazah itu fitnah terbesar. Apalagi kalau lama sakit, itu masya Allah itu. Nyo sarang kuman, sarang bakteri, kau langau, kau tabangkan kamarinya. Luar biasa penyakitnya tu mah. Makanya di negara-negara maju tu, Ibu, jenazah tu tak boleh dibawa pulang ke rumah lo, di rumah duka. Jenazah tak boleh dalam rumah. Di negara-negara barat begitu tu. Karena itu sumber penyakit. Makanya segera kalau jenazah tu tak boleh tunda-tunda. Segera. Baru yang ketiga tu wal ayyimu iza wajadat kuf'an. Duda atau janda kalau laba sobok dan cocok, capek. Itu. Ya ko ado, ya dak, makanya tak boleh menduda, tak boleh menjada lama-lama. Itu perintah agama Nabi sebut. Pokoknya secapek mungkin. Hidup seorang tu tak boleh. Apalagi apa-apa. Tak boleh. Memang begitu. Ya kalau ibu tak mau tu lain soal. Tapi bapak tak boleh. Karena bapak itu tak bisa dia sendiri sampai mati. Kalau dia sakit, siapa yang bisa membersihkan bagian-bagian yang sangat privasi kalau tak isteri? Tak akan mungkin anak itu. Makanya bapak kok carianlah Pak RW, Pak RT itu Pak pengurus. Itu alasannya kenapa bapak-bapak Allah tak memberi iddah. Ya. Kalau ibu-ibu ada masa tunggu 4 bulan 10 hari. Kalau bapak-bapak tak ada tunggunya, langsung. Ya. Tak ada iddah. Karena kami ini memang tak bisa pakai iddah. Tak bisa kami ini hidup tanpa pasangan. Memang tak bisa. Nabi Adam lu di sorga lah mencubu, di surga tak bisa lah. Lagi di dunia kok. Nabi Adam lah di surga lu Ibu. Ya, tak taluknya surang lah, bacari ya pasangan Siti Hawa, babu yang ciptaan Tuhan tu. Apalagi di dunia kok. Ya, apa lalu tu Pak. Kadang apa-apa kok lain takana, cuman apa namanya tu malu, tolonglah dibantu Pak RW, Pak RT, Pak pengurus. Gadang palo itu. Makanya anak-anak seorang harus paham, kalau amaknya lah mati, anaknya kok yang bertanya lah, Pak, lah nampak pengganti ama ada apa ya? Ku alun balam bocarian ya, betul. Iya. Ya kadang-kadang umur-umur lah 60 kata kau mata tak mau laluk dia Pak Ibu. Sama seorang saya bolak-balik. Dia lama pagi tu mah. Tapi kalau ada kawan mota kan lah capek pagi terasa ikut tu.
Nya orang rumah ko nak sekadar untuk biologis, kawan mauta. Lah tua-tua ko apa ibu memang mato dak mau lalu itu. Curhat mau ota bagai tu. Nah. Itu. Nah, jadi itu maksudnya ya. Jadi itu. Jadi kalau manusia sudah mati, dia sudah dianggap sampah. Ya. Dan tidak ada lagi guna dia. Dia akan dibuang jauh. Bahkan lebih jauh dari pembuangan sampah sendiri. Sampah masih di atas tanah. Manusia mati jadi sampah di bawah tanah. Bahkan bangkai binatang, kucing, anjing kalau mati paling 50 cm ke bawah. Manusia itu 2 meter. Betapa buruknya sampah kita nih Pak Ibu. Ya sampah kita ini. Coba nanti Bapak Ibu baca surah Al-Hadid ayat 20. Harta dan anak-anak itu Allah umpamakan seperti air hujan turun menumbuhkan tanaman. Tanaman itu kemudian hijau, saking hijaunya membuat orang kagum. Setelah dia di puncak hijau dia kuning, setelah kuning dia layu dan kemudian jatuh menjadi sampah kembali. Itulah manusia. Dulu kita pernah menyenangkan orang, membahagiakan orang, dibanggakan orang, dielu-elukan orang. Kini masa hijau. Ya kayak saya sekarang di masa hijau. Ya karena 40 tahun itu hijau. Orang banyak senang. Tapi sebentar lagi saya mulai layu. Bantu ambo mulai tak menyenangkan leh. Ya, dan terakhir ambo jadi sampah. Tidak ada lagi kehormatan saya habis. Yang selama ini saya disambut, dipuja, diinjak-injak. Anak pun menginjak-injak. Mana ada mulia lagi? Dalam lubang itu, bantal kita cuma tanah. Bahkan disunahkan kalau dimasukkan ke lahat itu dibuka wajahnya, pipinya ditaruhkan ke tanah. Kenapa pipi ditaruh di tanah? Supaya pipi yang pertama dimakan ulat dan belatung. Nanti Bapak Ibu yang pertama kali dimasuki ulat dan belatung, pipi Bapak Ibu. Ibu yang jutaan merawat pipi itu kagak dokter kulit. Itu yang pertama kali digigit ulet besok tu mah. Pipi yang ibu buat ke dokter kulit itu, yang biayanya mungkin jutaan. Ancai ibu sedekah lah tu jangan payah ke dokter kulit tu lebih kok. Ya. Ya kecuali penyakit ubek. Tapi jangan dipatagang-patagang yo kulit lapuk tu lai. Ada sebagian ibu-ibu ko hobi tu. Ya kan? Takutnya keriput ke. Hanya patagang tadi, patagang, pasang banang tadi ya. Justru mati busuk itu yang dimakan ulat pertama pipi itu. Begitu buruknya manusia kalau sudah mati, tidak ada gunanya lagi, sudah jadi sampah, selesai, habis perkara. Makanya ini ada yang mengatakan nih hadis yang mengatakan kata bijak. Kalau manusia mati, mengantarkan dia ke kuburan itu ada 3, tapi 2 pulang, 1 tinggal. Yang 3 itu adalah 1 keluarga dan kerabat akan mengantarkan kita. 2 harta kita. Saya kalau beli mobil ratusan juta, saya beli mobil misalnya, mobil itu mengantarkan saya. Cuma saya naiknya bukan mobil itu, mobil saya tuh itu bunyinya. Yang mobil saya tuh orang hidup dan amal ibadah saya. Begitu saya ditanam, amal ibadah tinggal, yang 2 pulang. Istri sama anak pulang meninggalkan, mobil pun dibawa pulang. Mobil saya masuk gerasi langsung tuh, ya enggak? Sampai bulan 10 hari ganti sopir itu. Balik namu. Iyalah kindak ni pula. Istri ambo muda baru. Rancak, rumah ambo rancak, auto ambo rancak. Ndak ke banyak orang jadi sopir kau tahu. Banyak tu. Ambo dapat tanya saya di akhirat besok lain. Yang bersama saya siapa? Amal saya tu. Itu makanya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu infakkan untuk membiayai apa wajah tu nanti habis begitu saja tu. Yang disedekahkan tu yang sama kita nanti itu. Nah ini maksud waltafatis saku bisak, artinya betis bertaut betis tu manusia kalau dicabut nyawanya sudah jadi sampah. Diikat
mau dicampakkan. Dan tidak ada sampah seburuk sampah manusia. Tidak ada. Tidak ada sampah yang paling buruk melebihi sampah manusia ini. Ya, hingga tempat pembuangannya masalah begitu jauhnya dan begitu dalamnya. Tidak ada yang seburuk kita ni yang kalau sudah jadi sampah. Makanya mayat manusiaku paling buruk di antara semua bangkai makhluk Allah. Paling buruk. Ini makanya kemuliaan kita selesai, tak ada lagi. Segini aja kita ni Bapak Ibu hidupnya. Amal kita lah nanti yang akan menentukan kemuliaan kita selanjutnya. Yang bangkai kita sudah bertaut betis dengan betis dibuang. Habis. Nah, itu maksudnya wal taffatis saqu bis-saq. Itu dulu Bapak Ibu ya, ayat 29. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bu. Al-Qiyamah ayat 29. Iya. Iya Ibu. Yang tadi itu Al-Hadid 20 Ibu ya. Yang manusia pada ujungnya jadi sampah semua. Baiklah kalau gitu, itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu siap-siap ya. Ya sama-sama kita. Silakan Ibu. Husnul khatimah itu Ibu ciri-ciri fisik. Ada hadis sahih Muslim. Al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Itu hadis sahih. Tanda orang beriman itu mati baik, matinya husnul khatimah kata Nabi, calon ahlu surga itu ketika mati berkeringat keningnya. Itu hadis sahih. Jadi nanti kalau mati keluarga kita capek rasuk kaniangnya. Kalau lebasah kaniangnya alhamdulillah. Tapi kok kariang je nebolo, kok kariang senyor, le aman kok ada. Doakan. Ya, jadi itu tanda fisik. Tapi tidak selalu dengan tanda fisik. Kata Nabi begini, orang mati baik itu kan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, mati dia, tidak ada lagi kalimat setelah itu dia ucapkan, masuk surga. Baik itu. Maka Bapak Ibu tuntun dia baca la ilaha illallah walaupun tak bunyi, tapi lihat lidahnya. Kalau lidahnya begini, ketika kita baca tu, sudah surga itu. Tak perlu lagi diasukkan yangnya. Lah tu, dah dijamin Nabi. Lalu kata Nabi, siapa yang mati dalam keadaan baik? Ada orang dulu pergi umrah, jatuh dari kendaraannya, meninggal dia. Ya, lalu kata Nabi, kafinuhu bisaubai. Dia kafankan dengan bajunya. Tak usah cari kafan lain, kafankan dengan bajunya. Fa innahu ya'ti mulabbiyan. Nanti dia di hari kiamat datang bertalbiyah kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Dia mati dalam ibadah. Semua orang yang mati dalam ketaatan ibadah itu pasti surga. Mati sedang salat, mati sedang sujud, mati sedang baca Quran, mati sedang haji dan umrah, mati sedang puasa. Karena Nabi kalau Bapak Ibu kalau mati sedang puasa itu, kata Nabi siapa yang puasa 1 hari sunat ini otomatis jauh dari api neraka 70 tahun perjalanan. Maka kalau ada yang mati dalam berpuasa itu surga sudah, dia berbukanya di surga. Sudah. Kayak itu kemarin siapa tuh? Pak Profesor Sirajuddin ya. Pak Sirajuddin Zaruk kan meninggal hari Kamis tuh. Sedang puasa Kamis beliau itu. Di pengadilan jadi saksi kan. Meninggal. Itu sudah matinya. Sudah dalam keadaan berpuasa. Memang begitu kata Nabi. Jadi kalau ada orang mati kayak kemarin di wali kota Bandung kan. Meninggal di hari Jumat. Sedang di masjid. Habis salat sunat. Mau khutbah Jumat. Tuh, husnul khatimah itu pasti itu. Atau mati di hari Jumat. Karena kata Nabi begitu, min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullah min fitnatil qabri. Kalau ada orang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, maka diamankan Allah sampai hari kiamat dari fitnah kubur. Nah, ini kita tidak bisa minta karena jatah kita sudah tahu, sudah ada. Siapa yang hari Jumat, siapa yang hari Sabtu itu tidak ada, itu Allah yang menentukan. Tapi andai dapat matinya di hari Jumat, dia mukmin, sampai hari kiamat diamankan Allah. Karena mati dari yang baik. Bu? Iya, sampai hari kiamat. Hadis sahih Muslim. Atau dia mati dalam keadaan suci. Karena kata Nabi, kan Bapak Ibu kalau baca di Ar-Rahman ayat 39 itu, yaufa yauma izin la yus'alu an zanbihi insun wala jan. Ada manusia masuk surga tanpa ditanya amal. Tidak ada tanya amalnya, langsung los ke surga.
Lalu sahabat bertanya, kenapa tidak ditanya? La yuhasabun, mereka tidak dihisap. Kenapa tidak dihisap? Ghurran muhajalin min asril wudu, dia meninggal dalam bekas wudunya. Itu makanya Bapak disunahkan setiap mau tidur disuruh berwudu. Kata Nabi, iza awaita ila firashika falyatawadda wudu'aka bis-shalah. Bila engkau hendak naik ke kasurmu, maka berwuduklah dengan wuduk salatmu. Kenapa? Karena Bapak Ibu mau mati. Kan tidur tu mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangunnya nanti alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Maka Bapak Ibu mau mati berwuduklah. Itu makanya air wuduk itu makruh dilap pakai kain. Jadi air wuduk yang menempel di wajah ibu itu biarkan dia kering sendiri, karena itu cahaya ibu nanti menghadap Allah. Orang yang mati berwuduk itu bercahaya. Ya, tapi ibu karena kata kasu itu berwuduk. Kadang-kadang ibu kan lalos kan kantui panjang dah. Ya awak matul lah payah lalu sudah wuduk lah bergolek kantui lah balik. Dia perlu wuduk balik. Tu beko wuduk kalau lalu kantui lah balik. Kajian wuduk panjang saya mati wuduk tu beko. Berang lapak beko le wuduk panjang saya. Udah kemudian golek wuduk ke cepat di luar saya kalau lalu lah jangan gaduh dah sewa ni. Ya kalau ibu lah berwuduk naik kata tampek lalu tu bergolek lah berdoa lah berzikir lah. Tu kok tak kantui lalu selesai. Kau wuduk panjang saya beko apa berang beko lah. Ya kan? Aku gara-gara ikulo dan kau mati biko macam apa? Ya dah dapat lalu lah sampai pagi lah dia sibuk muka pintu wuduk panjang saya. Ya, jadi husnul khatimah itu bisa tanda fisik, bisa tanda-tanda yang memang diberikan dalam hadis-hadis itu. Tak selalu fisik tandanya. Maka kalau ibu mati sedang dalam mendengar pengajian ini pasti husnul khatimah. Kenapa? Mati dalam rahmat Allah. Kan di sini rahmat Allah tercurah. Di tempat di mana kalamullah disebutkan, dibacakan, kita dengar ke rahmat Allah di situ. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Qur'an kamu dengar, maka rahmat Allah tercurah padamu, dan manusia masuk surga bukan dengan amalnya, dengan rahmat Allah itu. Maka kalau ibu duduk mendengar kajian mati, sudah baik husnul khatimah langsung surga. Makanya ibu-ibu kalau ada pengajian duduk sikon tuang-tuang mati di situ. Alhamdulillah Pak. Iyalah. Dan tak sedikit orang yang mati di majlis ini ibu. Ya, tak ada kematian lebih indah seperti yang terjadi di majlis-majlis yang di mana rahmat Allah tercurah ini. Ya. Kau aneh tak makin gaib makin bagage pulang. Ya. Pada dicari rumah tak lu ada lah tu. Duduklah di situ lu. Mambi rahmat tu kau pengajian tu gitu sebekonya tu. Rahmatnya tu Gitu tu Pak. Nah begitulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.